Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian renang, perbedaan renang dan akuatik, sejarah renang, gaya-gaya renang, dan peraturan dalam renang. Yang pertama, perbedaan renang dan akuatik, serta pengertian renang. Renang adalah aktivitas bergerak di dalam air dengan memanfaatkan gerakan anggota tubuh seperti tangan dan kaki untuk mengapung atau berdepan. Aktivitas ini dapat dilakukan untuk tujuan rekreasi, terapi, dan keselamatan, serta merupakan cabang dari olahraga akuatik yang populer di seluruh dunia. Tujuan renang yaitu sebagai olahraga. Renang adalah olahraga prestasi yang membutuhkan teknik dan koordinasi tubuh yang baik dengan tujuan mencapai waktu tercepat dalam menyelesaikan lintasan. Terus pada rekreasi, banyak orang berenang untuk bersantai, mengisi waktu luang, dan melepas stres. Terapi, aktivitas renang juga dapat dianjurkan oleh dokter sebagai bentuk terapi kesehatan karena melatih seluruh otot tubuh dan dapat memperkuat otot serta tulang. Keselamatan, berenang membantu manusia untuk menyelamatkan diri atau orang lain di dalam air, atau juga bisa menyelamatkan diri hewan buas yang ada di dalam air. Teknik dasar renang yaitu untuk renang juga memiliki teknik dasar, yaitu untuk bisa berenang ada beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai, yaitu mengapung, melatih tubuh untuk tetap berada di permukaan air, pernapasan, mempelajari cara bernapas yang benar saat berada di dalam atau di dekat permukaan air, meluncur, teknik untuk menyeimbangkan tubuh di awal gerakan renang. Nah, sementara akuatik berbeda dengan renang. Akuatik adalah kategori luas yang mencakup semua aktivitas dan olahraga yang berhubungan dengan air. Tapi renang adalah bagian dari akuatik, atau bisa disebut contohnya. Renang salah satu cabang olahraga spesifik dalam kategori akuatik tersebut. Aktivitas akuatik meliputi berbagai olahraga air, seperti renang yang tadi sudah dijelaskan, loncat indah, polo air, dan selancar. Sementara, renang fokus pada gerakan tubuh di air untuk berpindah tempat dengan cepat atau sebagai aktivitas rekreasi. Sekarang, sejarah renang. Sejarah renang dimulai dari zaman prasejarah untuk bertahan hidup, lalu berkembang di peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, dan mulai menjadi olahraga kompetitif di Eropa pada abad ke-19. Kapten Matthew Webb menjadi tokoh penting dengan menyeberangi Selat Inggris pada tahun 1875, diikuti dengan perlombaan renang pertama tahun 1830-an di Inggris dan masuknya renang sebagai cabang olahraga Olimpiade pada tahun 1896. Di Indonesia, renang mulai berkembang setelah tahun 1904 dengan dibentuknya organisasi renang bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau yang disingkat tahun 1951. Pada tahun 1991 itu, PLSI menjadi induk organisasi Indonesia hingga kini. Sekarang kita bahas gaya-gaya renang. Gaya-gaya renang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya yang dimana gaya ini adalah gaya renang tercepat, di mana renang mendayung dengan tangan secara bergantian dan mengayunkan kaki naik turun secara terus-menerus dengan dada dan wajah menghadap ke dalam air. Gaya punggung. Yang kedua adalah gaya punggung. Gaya punggung adalah gaya yang dimana perenang berada dalam posisi terlentang di atas air dengan punggung menghadap ke permukaan. Gerakan lengan dan kaki mirip gaya bebas. Yang ketiga adalah gaya dada. Gaya dada sering disebut juga sebagai gaya katak karena gerakannya menyerupai katak berenang. Posisi tubuh menghadap air, tangan dan kaki menendang ke arah luar dengan gerakan seperti memutar. Dan yang terakhir dan yang keempat itu adalah gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba karena gerakan kaki yang seperti ekor lumba-lumba. Kedua lengan digerakkan ke bawah dan keluar sebelum diayunkan
ke depan secara bersamaan, dan kedua kaki digerakkan ke bawah dan ke atas secara simultan. Peraturan dalam renang. Peraturan dalam renang dibagi menjadi dua, yaitu peraturan umum di dalam kolam renang dan peraturan lomba saat renang. Nah, peraturan umum di kolam renang ini adalah aturan dasar yang bertujuan menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung kolam renang. Keselamatan adalah yang utama. Yang pertama, dilarang berlari di tepi kolam untuk menghindari terpeleset dan jatuh. Terus, perhatikan kedalaman air dan jangan berenang di area yang Terus, bersihkan badan sebelum masuk kolam untuk menjaga kebersihan air dan bersihkan diri. Habis itu, jangan membuang sampah sembarangan, termasuk meludah di kolam atau sekitarnya. Nah, gunakan pakaian renang yang sesuai dan dilarang mengenakan pakaian biasa. Setelah itu, hindari membawa hewan peliharaan ke dalam area kolam. Dilarang juga membawa makanan dan minuman ke area kolam. Periksa keamanan. Keamanan sangat penting. Di area sekitar sebelum lompat atau masuk ke kolam, kita harus memeriksa keamanan untuk mencegah kecelakaan. Sementara peraturan perlombaan renang, yaitu peraturan teknis perlombaan renang ini adalah aturan yang mengatur jalannya perlombaan renang agar berjalan adil dan sesuai standar. Yaitu ada start. Perenang harus menunggu aba-aba dari wasit sebelum melompat ke dalam air. Yang kedua, sentuhan dinding. Setelah mencapai bagian ujung kolam, perenang wajib menyentuh dinding kolam sesuai aturan setiap gaya. Terus, muncul ke permukaan. Perenang harus beberapa kali muncul ke permukaan air, kecuali untuk gaya tertentu yang tidak memperbolehkan teknik gaya. Nah, teknik gaya, setiap gaya renang memiliki aturan teknik tersendiri yang harus diikuti. Sedikit tambahan tentang peraturan, saya akan menyampaikan hal-hal yang dilarang dalam lomba renang, yaitu antara lain tidak boleh memakai perlengkapan yang memacu kecepatan, contohnya seperti sirip. Tidak boleh melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan gaya, contohnya menyentuh dinding dengan satu tangan saat gaya dada atau gaya kupu-kupu. Terus, tidak memulai start sebelum sinyal atau harus melakukan sentuhan dua tangan saat finish dan turun. Nah, ada juga pelanggaran terkait teknik dan gaya, yaitu saat gaya dada, kita tidak boleh menyentuh dinding saat turun dan finish dengan hanya satu tangan. Nah, saat gaya kupu-kupu, sama saja seperti gaya dada, tidak boleh menyentuh dinding dengan satu tangan juga dilarang. Saat gaya punggung, tidak boleh berdiri di dinding, menukuk jari pada parit, atau kembali ke posisi tengkuk saat membalikan. Nah, pas gaya bebas, tidak boleh menggunakan gerakan seperti gaya punggung atau gaya kupu-kupu saat membalik untuk turun atau finish, kecuali ada aturan khusus seperti satu tendangan lumba-lumba. Kesimpulannya adalah, renang adalah aktivitas di air yang mempunyai manfaat, yaitu melatih seluruh tubuh, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, kekuatan otot, serta kebugaran secara menyeluruh. Olahraga ini memiliki berbagai gaya seperti bebas, punggung, dada, dan kupu-kupu, dan merupakan cabang olahraga populer yang juga dilombakan secara internasional. Selain manfaat fisik, renang juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi sarana rekreasi. Tujuan dari renang itu adalah bisa mengapung dan bernapas dan bergerak maju atau mundur. Sampai sini saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.